nggak pernah ganggu rumah tangga kalian. Kalian jangan pernah ganggu aku. Pemirsa Intens Investigasi. Lama terpendam, bara api masa lalu antara Salma Vina Sunan dan Taki Malik mendadak kembali berkobar. Jagat maya seketika gempar saat istri Taki, Sheryl Talib, diduga menyindir narasi celana legging sebagai pemicu perceraian masa lalu yang ia sebut hanya sebagai isapan jempol semata. Tak tinggal diam, Salma Vina langsung meluncurkan balasan menohok. Dengan nada bicara yang lugas, ia menantang Sheryl untuk beradu data di balik layar sembari menegaskan bahwa sang ibunda adalah saksi kunci dari akar permasalahan yang sebenarnya. Lantas, mengapa Salma Vina sampai melayangkan peringatan keras agar pihak Taki Malik berhenti mengusik kehidupannya yang kini sudah jauh lebih tenang? Aku nggak pernah ganggu rumah tangga kalian. Kalian jangan pernah ganggu aku. Seperti apa pula raut wajah penuh kekecewaan Sunan Kalijaga, ayah Salma Vina, yang mengungkap sebuah fakta yang menyayat harga diri. Benarkah selama 8 kali momen lebaran berlalu, tak sekalipun pihak mantan menantunya itu datang untuk sekadar bersilaturahmi? Mengapa Sunan sampai pada titik kulminasi paling ekstrim dengan menyatakan menutup rapat pintu maaf dan berikrar akan menagih segala sesuatunya di akhirat nanti? Di balik perseteruan panas ini, benarkah Salma Vina justru pernah menjadi sosok yang pertama kali merendah untuk meminta maaf demi menjaga hubungan antar besan? Dan bagaimana kini Salma Vina memilih untuk melarikan diri ke dunia bisnis olahraga pilates demi menjaga kesehatan mentalnya dari hantaman konflik masa lalu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aku nggak pernah ganggu rumah tangga kalian. Kalian jangan pernah ganggu aku. Putri pengacara kondang Sunan Kalijaga ini baru-baru ini terlibat aksi saling balas pesan menohok dengan istri dari mantan suaminya, Sheryl Talib. Ketegangan ini bermula dari cuitan Sheryl di media sosial yang kembali mengungkit alasan perceraian antara Taki Malik dan Salma Vina di masa lalu. Dalam unggahannya, Sheryl seolah ingin menegaskan bahwa narasi mengenai celana legging yang selama ini disebut-sebut sebagai pemicu perceraian mereka hanyalah isapan jempol semata. Jujur lirisih juga lama-lama sama orang yang kemakan hoax media tentang masa lalu suami cerai perkara legging. Tulis Sheryl dengan nada menyindir. Tak tinggal diam, Salma Vina pun langsung memberikan balasan yang tak kalah tajam. Ia menegaskan bahwa sang ibunda adalah saksi kunci bahwa perkara tersebut memang menjadi salah satu akar permasalahan yang nyata. Hai Kak Sheryl Talib, sini-sini kita cerita di DM. Ibu saya kok saksinya bahwa itu menjadi salah satu permasalahan. Bukan aku duluan ya yang mulai threads ini. Udahlah, saya nggak pernah ganggu kamu dan rumah tanggamu. Saya menghormati kamu sebagai istri mantan suami saya. Tapi kalau kamu begini, saya harus speak up. Balas Salma Vina dengan tegas. Tak berhenti sampai di situ. Melalui unggahan di story akun pribadinya, Salma Vina Sunan kembali memberikan klarifikasi yang menohok. Dengan nada bicara yang lugas, ia melayangkan peringatan keras kepada Taki Malik dan sang istri Sheryl Talib untuk berhenti mengusik kehidupannya. Speak up dong, nggak mau. Bukan karena salah aku. Bukan karena aku merasa aku banyak jeleknya. No, enggak. Tapi buat apa aku speak up? Kalian bayangin nggak, waktu tahun itu di saat aku bercerai, kalaupun aku speak up, akankah kalian percaya sama seorang Salma Vina yang dulunya nggak berhijab, terus tiba-tiba berhijab, terus diceraiin sama suami yang katanya Masya Allah banget. Percaya nggak kalian sama aku? Nggak akan ada yang percaya. Buat apa? Waktu itu aku umbar-umbar aib. Zaman sekarang kan udah beda. Sekarang kalau misalnya umbar aib dapat simpati. Tapi waktu itu aku berpikir siapa yang mau simpati sama seorang pendosa kayak aku? Kalian nganggap aku tuh dosa banget, udah tidak mempertahankan rumah tangga dengan manusia yang semasya Allah itu waktu itu. Siapa yang akan percaya sama aibnya? Nggak akan ada yang percaya. Jadi udah deh, udah stop yang kayak gini-gini. Aku nggak pernah ganggu rumah tangga kalian. Kalian jangan pernah ganggu aku.
Indonesia loh ngerujak aku waktu itu, nggak main-main itu. Gimana caranya kalian percaya kalau aku speak up waktu itu? Sekarang speak up udah nggak ada gunanya. Udah 9 tahun berlalu, nggak ada guna. Gak cerai waktu itu, saya hanya minta request ke papa saya, ke ayah saya yang sangat saya hormati dan saya sangat sayangi, yang berjuang mati-matian. Bayangin nggak, ayah saya sendiri yang hadir di persidangan perceraian putri satu-satunya. Psychologically speaking, can you imagine that? Saya cuma minta sama ayah saya supaya saya cepet beres urusan perceraiannya, saya mau cepet jadi janda. Intinya kayak gitulah ya. Di situ saya putuskan untuk bilang ke ayah saya supaya tidak ada drama dan tidak ada ribut, sidangnya nggak harus berkali-kali. Tolong isinya hanya sebatas tidak ada kecocokan saja. Jadi ketika buka file cerai saya memang tidak saya sampaikan fakta-fakta yang terjadi sesungguhnya di balik perceraian ini. Saya sudah berbesar hati loh mau menutupi aib. Bahkan di persidangan pun saya tidak sampaikan fakta-fakta yang terjadi. Ketegangan ini rupanya membawa kita kembali pada memori pahit di masa lalu. Dalam sebuah wawancara eksklusif bersama tim intens investigasi, Sunan Kalijaga didampingi sang putri Salma Vina membeberkan sebuah fakta yang mengejutkan. Sunan mengungkapkan bahwa di tengah hiruk-pikuk kabar perceraian dahulu, justru Salma Vina lah yang memiliki inisiatif besar untuk meminta maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tua Taki Malik. Bulan Mei tahun 2018 itu putri saya terlebih dahulu yang menghubungi melalui DM Instagram dan menyatakan mohon maaf lahir batin. Namun demikian, kalau teman-teman tahu ya, dan bisa dilihat di searching di Google, di YouTube, bahwa memang sebelum anak saya melakukan hal tersebut, anak saya terlebih dahulu meminta maaf kepada bapak dan ibunya TM. Itu saya yang antarkan, ya, saya yang antarkan langsung bertemu dengan orang tuanya TM, dan putri saya minta maaf. Artinya di sini kita sama-sama bisa melihat bahwa putri saya pada tahun itu 2018 adalah seorang anak muda yang baru belajar mengikuti kajian-kajian, belajar mencoba untuk memperbaiki diri, belajar ilmu agama pada saat itu ya. Dan memang Salma itu kan berhijab tidak ada yang suruh. Bukan saya suruh, bukan mamanya suruh, atau juga bukan karena si TM gitu ya. Tapi memang keinginan dia sendiri. Artinya di situ kita bisa melihat anak seusia dia saja ya, pada saat itu lebih mengedepankan akhlak, adab kepada orang tuanya TM. Inisiatif dia, saya kaget. Udah lagi heboh ya tentang berita perpisahannya mereka, tapi Salma punya inisiatif, ya anterin aku yuk, aku mau minta maaf sama papa mamanya TM. Saya kaget, kan kamu kayaknya yang disakitin sama anaknya gitu. Kenapa kamu yang minta maaf? Seharusnya kan anaknya atau bapaknya yang minta maaf kepada saya selaku besan, selaku mertua, kan harusnya begitu. Tapi inisiatifnya justru keluar dari putri saya. Dan itu bisa dilihat dengan postingannya si TM kemarin berapa hari ini, bahwa Salma lah yang memulai komunikasi meminta maaf lahir batin kepada si TM. Berbeda dengan mungkin TM ya, saya nggak tahu TM belajar ilmu agamanya di mana ya. Sudah 8 kali lebaran, sudah 8 tahun tidak pernah menghubungi kami selaku orang tuanya Salma untuk meminta maaf kepada kami. Baik itu melalui sosial media, atau datang ke rumah kami, atau kirim ucapan lebaran juga nggak pernah. Ya, jadi di situ saya langsung melihat, oh, akhlak putri saya ternyata lebih mulia, lebih tinggi daripada orang yang mengaku ngerti ilmu agama. Ketegangan ini nampaknya telah mencapai titik kulminasi yang sulit untuk didamaikan kembali. Secara mengejutkan, Sunan Kalijaga bahkan sampai membuat sebuah pengecualian yang amat tegas terhadap Taki Malik beserta pihak keluarganya.
Lantaran merasa hati putri tercinta dan istrinya telah terlampau dalam disakiti, Sunan dengan lantang menyatakan bahwa dirinya telah menutup rapat pintu maaf bagi pihak mantan menantunya tersebut. Kalau buat kami nggak mau sih bermasalah dengan orang nanti sampai ke akhirat. Gitu loh ya. Kalau bisa kita selesaikan di dunia, kenapa mesti kita bawa sampai akhirat? Namun demikian, kali ini saya sekeluarga bikin pengecualian, yaitu kepada si TM dan keluarga, ya, yang dimana sudah menyakiti hati putri saya yang luar biasa, menyakiti istri saya, hati istri saya yang luar biasa, dan buat saya ya pintu maaf ya sudah lewat lah. Orang kan harusnya pakai akal ya. Kalau anak saya bisa langsung meminta maaf kepada pihak mereka, orang tua dan si TM, kok dari pihak mereka sudah 8 tahun nggak pernah ada itikat baik, nggak pernah ada berpikir untuk menyambung silaturahmi, ya. Kita nggak minta, cuma kita berpikir aja, oh begini ya, begini ternyata orang yang dipuja-puja, yang terkesannya mengerti ilmu agama, terlihat agamis, ternyata segini doang gitu loh. Seperti apa Salma Vina Sunan ungkap kekecewaan mendalam atas sikap Taki Malik terhadap orang tuanya? Seperti apa pula pesan tajam Salma Vina untuk sang mantan suami? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel. Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Menariknya, di balik tembok besar yang dibangun sang ayah, Salma Vina Sunan justru mengaku bahwa komunikasi antara dirinya dengan Taki Malik sebenarnya berjalan normal-normal saja. Ia menegaskan bahwa secara personal, urusan masa lalu di antara mereka berdua telah dianggap selesai dan terkubur dalam-dalam. Namun, Salma Vina menyayangkan satu hal yang hingga kini masih mengganjal, yaitu hubungan antara Taki dengan keluarga besarnya yang belum menemui titik terang. Salma bahkan mengaku sempat meminta tolong agar Taki bersedia datang dan meminta maaf kepada orang tuanya demi mencairkan suasana yang membeku selama bertahun-tahun. Namun sayangnya permintaan tulus itu seolah tak berbalas dan tidak dilakukan hingga saat ini. De factonya memang komunikasinya ya normal-normal aja gitu. Jadi kalau dibilang gak terima, aku tegasin lagi, masalah aku dan dia itu sudah selesai. Aku sudah menerima, tapi yang belum selesai itu antara dia dan orang tuaku. Bahkan aku terakhir kali sudah meminta tolong. Bahasanya minta tolong ya, ini udah bukan nyuruh. Dari hatiku yang paling dalam, aku minta tolong sama dia untuk tolong dong minta maaf sama ibu dan ayahku, karena ibu dan ayahku itu masih sakit hatinya luar biasa, tapi tidak dilakuin juga. Pernyataan yang keluar dari lisan Sunan Kalijaga kali ini terasa begitu menggetarkan. Seolah telah sampai pada batas kesabarannya, sang pengacara kondang ini secara terbuka menyampaikan sebuah sumpah yang sangat berat. Sunan menegaskan bahwa dirinya tidak akan pernah memberikan maaf kepada Taki Malik atas segala luka yang telah digoreskan kepada anak dan istrinya. Tak main-main, ia pun menyatakan akan membawa perkara ini ke hadapan Sang Khalik dan menagih segala sesuatunya di akhirat kelak. Bongkar kegemaran baru Salma melakukan gerakan pilates yang menantang hingga akhirnya memutuskan untuk berbisnis di bidang yang sama. Bagaimana tips sukses ala Salma bagi Anda yang ingin memulai gaya hidup sehat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.
Pemirsa Intens Investigasi. Di balik hiruk-pikuk pemberitaan mengenai masa lalunya, Salmavina Sunan kini tampak lebih memilih untuk menyibukkan diri dengan gaya hidup sehat. Belakangan ini, putri pengacara kondang tersebut tengah menggandrungi dunia olahraga, khususnya Pilates, yang kini menjadi kegemaran barunya. Tak sekadar hobi untuk menjaga bentuk tubuh dan kesehatan mental, Salmavina rupanya jeli melihat peluang. Kecintaannya pada olahraga ini pun ia transformasikan menjadi sebuah ladang bisnis yang menjanjikan. Ya, Salma dikabarkan telah merambah dunia usaha dengan membuka bisnis di cabang olahraga Pilates. Sebuah pembuktian bahwa dirinya kini lebih memilih untuk fokus pada pengembangan diri dan masa depan yang lebih cerah. Saat ini aku lagi sibuk olahraga karena aku juga sekarang punya usaha di bidang olahraga juga gitu. Nah aku tuh kalau aku olahraganya aku seneng Pilates dan usahanya kebetulan sama di Pilates juga. Jadi aku punya studio Pilates di daerah Jakarta Selatan. Aku memang suka olahraga ya karena kebetulan awalnya aku tuh kan punya kelainan tulang ya, jadi ada skoliosis dan ternyata aku dengar-dengar Pilates itu bisa membantu untuk recovery si skoliosis aku, sehingga waktu 3 tahun lalu ya akhirnya aku memutuskan untuk mencoba olahraga itu, dan setelah aku tahu, aku rasain manfaatnya ternyata bagus dan baik, akhirnya aku memutuskan untuk buka studio gitu. Karena memang sebenarnya Pilates itu bukan olahraga yang cuma sekedar olahraga, memang itu untuk terapi juga gitu. Kadang-kadang kalau misalnya orang yang kecelakaan atau apa segala macam kan dia ada apa namanya ada kayak si Reva itu terapinya terapi fisioterapi. Nah salah satu fisio itu bisa juga dilakukan dengan Pilates gitu untuk mobility. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Aku nggak pernah ganggu rumah tangga kalian. Kalian jangan pernah ganggu aku.